TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ketika kita sudah melihat orang-orang yang ingin belajar Al-Quran, mereka sudah dekat dengan masjid, ini seharusnya kita berbangga hati dan kita bahagia. Ya, karena dengan orang-orang yang dekat dengan masjid, mereka mau belajar membaca Al-Quran, itulah orang-orang yang akan menjadi regenerasi, menjadi orang-orang yang menjadi harapan bangsa negara kita ini. Kalau mereka sudah jauh dari Al-Quran, maka yakin mereka juga akan jauh dari yang dinamakan memiliki akhlakul karimah. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas berarti dengan Al-Quran ini sebagai petunjuk dan juga sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Ya, kalau Al-Quran ini sudah menjadi petunjuk, Al-Quran ini sudah menjadi undang-undang kehidupan kita, maka dapat diyakinkan, ya, hidup kita akan penuh dengan aturan. Karena yakin, ketika seorang manusia sudah tidak mengikuti petunjuk lagi, ketika sudah manusia itu tidak mengikuti yang dinamakan aturan lagi, maka manusia itu akan menjadi orang-orang yang tidak punya aturan. Maka itulah dikatakan adanya nilai agama. Ya, itu dari bahasa Sanskerta mengatakan agama artinya tidak kacau. Kenapa tidak kacau? A artinya tidak, gama artinya kacau. Berarti kalau orang yang punya agama tidak kacau. Ya, berarti orang yang punya agama itu kalau mereka mengikuti peraturan tidak akan kacau. Kalau orang-orang sudah tidak mengikuti aturan lagi, maka dapat diyakinkan mereka akan kacau dalam kehidupan mereka. Ya, kenapa bisa kacau? Contoh yang lebih real, ketika kita mempunyai undang-undang lalu lintas. Kalau di dalam lalu lintas kita tidak mengikuti peraturan, sudah dikatakan harus pakai helm, tapi helm tidak kita pakai. Tentu di sana akan ada sanksi. Sanksi apa? Sanksi karena pelanggaran lalu lintas. Kenapa pelanggaran lalu lintas? Karena kita tidak taat dan patuh pada aturan. Ya. Nah, begitupun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membuat aturan, Allah membuat tuntunan pedoman untuk kita manusia, dan tuntunan pedoman aturan itu Allah berikan kepada Rasul kita melalui kitab yang dinamakan Al-Quran. Bagaimana dengan kita? Ya, apakah kita sudah membaca Al-Quran? Apakah kita sudah mengerti isi Al-Quran? Ini sebuah kisah yang sangat miris sebenarnya. Ya, sebuah kisah yang sangat miris yang pernah kami alami. Jadi pada suatu kali saya pernah ada kegiatan. Pada saat mengisi kegiatan itu, adalah seorang anak-anak yang masih kecil. Anak tersebut masih kelas 5 SD. Ya, saat anak tersebut membaca Al-Quran, dia koriknya. Ya, saya berpikir kalau anak tersebut membaca Al-Quran biasa-biasa saja, karena baru anak SD. Ya, tetapi setelah dia membaca Al-Quran, begitu indahnya. Saat dia membaca Al-Quran, begitu sampai ke relung hati yang paling dalam. Karena anak itu betul-betul ikhlas ketika membacakan Al-Quran. Dan betul-betul suaranya menggugah orang-orang yang ada di sekitar sana. Tetapi setelah saya selesai mengisi acara tersebut, ya, pengurus masjid pun mendatangi. Pak Ustadz, ya, anak tadi cerita pengurus masjid, ya, kalau setiap ada kegiatan di tempat kita ini, maka anak itu tadi pasti dipakai, ya, diminta untuk membaca Al-Quran. Kalau setiap ada persedekahan, membaca Al-Quran. Kalau setiap ada hajatan, dia yang selalu dipakai untuk membaca Al-Quran, ya. Tetapi pada suatu saat, kata pengurus masjid, bapak alias orang tua dari anak ini tadi, ya, merasa tidak setuju. Kenapa merasa tidak setuju? Ya, karena ketika anak ini membaca Al-Quran, ya, yang terakhir ketika dia membaca Al-Quran di tempat orang hajatan, ya, anak ini tadi mungkin merasa lelah. Anak ini tadi mungkin merasa capek. Ya. Ketika selesai ia membaca Al-Quran, ya, orang yang ada hajatan tadi jangankan untuk memberikan sedikit, ya mungkin bahasanya permen lah. Namanya anak-anak baru kelas 5 SD, ya, kalau diberikan permen uang 10.000 dia sudah bahagia. Tapi ini jangankan untuk memberikan reward atau penghargaan untuk anak itu, ya, mengucapkan terima kasih saja tidak. Sehingga apa kata orang tua dari anak tersebut? Nak, ya, sudahlah nak, kau capek, istirahatlah dulu, ya. Tapi setelah anak itu duduk, ya, kebetulan MC hiburan masuk. Ketika MC hiburan masuk, dipanggilan, ya, sang anak kecil tadi untuk maju lagi, tetapi bukan untuk membaca Al-Quran. Sang anak tadi disuruh maju karena MC-nya MC hiburan. Ya, namanya kalau di kota kita Pagar Alam ini, ya, kalau ada hajatan pasti tidak pernah tinggal yang dinamakan, ya, organ tunggal. Ya. Jadi dipanggil anak tadi disuruh menyanyi, ternyata namanya anak-anak bisa ngaji. Kalau dia bisa ngaji, pasti bisa nyanyi. Dan suaranya Masya Allah, benar-benar indah. Tapi kalau orang yang bisa nyanyi,
ya dapat dipastikan belum bisa dia mengaji. Ya, tapi kalau sudah bisa mengaji, pasti suaranya bagus juga untuk menyanyi. Betul. Ya, ketika dia menyanyi suaranya betul-betul indah, dan pada saat dia menyanyi, ya, para orang-orang yang sedang undangan di sana tidak ada yang mengomandoi, tidak ada yang memerintahkan, ada yang membawa kardus ke depan. Ya, apa yang terjadi ketika kardus sudah berada di depan? Ya, ada satu orang maju membawa uang 10.000, ada satu lagi membawa 20.000, sampai hampir seluruh undangan yang ada di sana karena terpesona dengan anak itu menyanyi, hampir kardus yang dibawa itu penuh. Ya. Apa? Nyawer bahasanya. Ya. Pada hari itu juga setelah selesai ia menyanyi, turunlah sang anak, kemudian dihitunglah uang itu tadi oleh haji hajatan tadi. Setelah dihitung, hampir terkumpul uang 1 juta. Sampai orang tuanya berpikir, anakku, kamu ngaji sampai saat ini sudah berkali-kali tidak ada seorang pun yang menghargai kamu, tapi kamu baru nyanyi 1 kali, paling cuma 5 menit. Ya, kamu nyanyi 5 menit, ya, sudah hampir mendapatkan uang 1 juta. Sudah nak, nanti kalau ada orang yang sedekah di sini, kamu nyanyi, ya, kamu ngaji silakan. Ya, tapi setelah itu kamu pulang ganti pakaian, kemudian nyanyi. Betul. Yang terjadi apa? Anak tersebut setelah dia mengaji di tempat orang hajatan, pulang ke rumah, didandani oleh orang tuanya, jadilah biduan cilik. Apa yang terjadi? Inilah perhatian kita terhadap orang-orang yang bisa membaca Al-Quran, yang bisa mengerti dengan Al-Quran ini. Perhatian kita sangat minim. Ya memang kalau kita seandainya menyawer dengan saat dia membaca Al-Quran, mungkin kurang etis, tapi apa salahnya? Ketika dia selesai membaca Al-Quran, kita berikanlah sebagai reward untuk mereka. Bukan bermaksud untuk mengkomersialisasikan orang yang bisa membaca Al-Quran, tapi tujuannya memberikan motivasi, memberikan semangat kepada yang bisa membaca Al-Quran. Kalau tidak seperti itu, saya khawatirkan sekian tahun ke depan, orang-orang yang bisa membaca Al-Quran, maka tidak akan ada lagi. Tapi Alhamdulillah, ya, di Kota Pagar Alam ini, ya, dari Perwako nomor 3 tahun 2016, ya, yang sudah saat ini, ya, yang sudah diketok palu mungkin bahasanya, ya, tahun 2017 nanti itu sudah sah. Ya, kalau anak-anak SD mereka mau melanjutkan sekolah ke tingkat SMP, ya, maka mereka wajib memiliki sertifikat dari LPTQ. Tujuannya apa? Ya, tujuannya supaya anak-anak tersebut bisa mengaji. Karena benar, ya, mungkin ini kekhawatiran dari Wali Kota Pagar Alam juga, ya, karena anak-anak saat ini sudah sangat jauh lagi, sudah jarang sekali yang bisa membaca Al-Quran. Semoga dengan adanya Perwako ini juga, Kota Pagar Alam ini benar-benar akan menjadi kota yang secerah alam, akan benar-benar menjadi kota yang memiliki generasi-generasi yang Qurani dan mampu mengamalkan Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, semoga yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita bersama, dan semoga kita bersama termasuk orang-orang yang mampu dan mau membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.